Sejarah alat tes Baum. Tes menggambar pohon atau Baumtes pertama kali diperkenalkan oleh Carlos Koch pada tahun 1952. Tes ini adalah salah satu dari beberapa tes proyektif yang digunakan dalam psikologi klinis untuk mengevaluasi aspek-aspek psikologis individu melalui interpretasi gambar. Tes ini berdasarkan pada asumsi bahwa cara seseorang menggambar pohon mencerminkan karakteristik kepribadian dan kondisi emosionalnya. Dasar teori alat tes Baum. Dasar teori tes ini adalah teori proyeksi yang menyatakan bahwa individu akan memproyeksikan aspek-aspek internal mereka, seperti perasaan, sikap, dan konflik, ke dalam tugas yang ambigu atau kurang terstruktur. Dalam hal ini, pohon yang digambarkan diharapkan dapat mengungkapkan informasi tentang pengalaman emosional, kondisi mental, dan trait kepribadian individu. Di sini ada tujuan dari tes Baum adalah untuk mengevaluasi aspek-aspek kepribadian dan kondisi emosional individu secara proyektif. Tes ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk psikologi klinis, konseling, dan psikologi pendidikan. Ada 3 aspek-aspek yang diukur. Yang pertama, kepribadian, mengungkap trait-trait kepribadian seperti introversi atau ekstroversi, kestabilan emosional, dan ketahanan terhadap stres. Yang kedua, kondisi emosional, menilai keadaan emosional saat ini, termasuk kecemasan, depresi, dan konflik internal. Dan yang ketiga, pengalaman psikososial, menyoroti pengalaman masa lalu dan bagaimana individu tersebut memproses pengalaman tersebut. Administrasi alat Baum. Yang pertama adalah instruksi. Partisipan diminta untuk menggambar pohon, biasanya dengan akar, batang, dan daun, pada selembar kertas yang kosong. Yang kedua, lingkungan. Tes ini sebaiknya dilakukan dalam lingkungan yang tenang dan nyaman untuk menghindari gangguan yang bisa mempengaruhi hasil. Dan yang ketiga, tidak ada batasan waktu yang ketat, tetapi biasanya partisipan memerlukan sekitar 10-20 menit untuk menyelesaikan gambar. Norma alat tes. Norma untuk tes Baum lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen gambar dengan paduan interaktif yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis. Tidak ada skala norma standar seperti dalam tes psikometrik lainnya, tetapi beberapa aspek umum yang diperhatikan termasuk ukuran pohon, detail proporsi, dan elemen tambahan seperti buah dan bunga. Scoring. Tidak ada scoring numerik standar untuk tes Baum. Sebaiknya interpretasi dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis berbagai aspek gambar. Yang pertama, ukuran dan proporsi. Ukuran pohon dalam hubungannya dengan kertas dan proporsi antara akar, batang, dan cabang. Yang kedua, detail dan kualitas garis. Ketelitian dan jenis garis yang digunakan, apakah tebal, tipis, tegas, atau bergetar. Yang ketiga, elemen tambahan. Adanya elemen seperti buah, bunga, atau burung yang dapat menunjukkan aspek tambahan dari kepribadian atau kondisi emosional. Interpretasi hasil tes. Interpretasi hasil tes Baum dilakukan dengan mengaitkan elemen-elemen gambar dengan karakteristik psikologis individu. Yang pertama, akar. Mewakili dasar dan stabilitas hidup individu, akar yang besar dan terlihat menunjukkan fondasi yang kuat, sementara akar yang kecil atau tidak ada dapat menunjukkan ketidakamanan atau kurangnya fondasi. Yang kedua, batang. Mewakili ego dan kekuatan individu. Batang yang kuat dan lurus menunjukkan kepercayaan diri, sementara batang yang bengkok atau tipis dapat menunjukkan ketidakstabilan atau keretanan. Yang ketiga, cabang dan daun. Mewakili interaksi sosial dan kehidupan emosional. Cabang yang rimbun atau terbuka menunjukkan keterbukaan dan hubungan sosial yang baik, sementara cabang yang sedikit atau tersedat menunjukkan isolasi atau kesulitan dalam hubungan sosial.